larutan glukosa dalam air mendidih pada 100,26 derajat Celcius. Jika ketetapan kenaikan titik didih dari air itu 0,52 dan ketetapan penurunan titik beku dari air itu 1,86, maka larutan tersebut akan membeku pada suhu. Ya, soal ini itu merupakan soal tentang sifat koligatif, ya. Nah, sifat koligatif adalah sifat-sifat fisik yang berubah dari suatu cairan murni jika cairan murni tersebut ditambahkan zat terlarut, gitu ya. Nah, oke, contohnya coba lihat gini. Misalkan kita punya ada air murni, gitu. Kemudian yang kedua kita punya larutan gula. Ya, kalau kita hitung atau kita didihkan, ternyata kalau air murni itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Sedangkan kalau larutan gula itu mendidihnya pada suhu di atas 100 derajat Celcius. Ya, jadi ini termasuk sifat koligatif. Jadi dia berubah. Ya, tadinya kalau dia murni air itu 100 derajat, tapi ketika ditambahin gula menjadi larutan gula, maka titik didihnya lebih dari 100 derajat Celcius. Oke, sifat koligatif itu ada 4. Yang pertama adalah kenaikan titik didih, dilambangkan dengan delta TB. Dia dirumuskan sebagai berikut. Delta TB sama dengan molaritas dikali KB. KB ini merupakan ketetapan kenaikan titik didih dari pelarut, kemudian dikali faktor I. Kemudian yang kedua adalah penurunan titik beku, dilambangkan dengan delta TF. Rumusnya adalah molaritas dikali ketetapan penurunan titik beku, dilambangkan dengan KF, kemudian dikali faktor I. Kemudian yang ketiga adalah penurunan tekanan uap, dilambangkan dengan delta P. Rumusnya adalah delta P sama dengan fraksi mol dari zat terlarut dikalikan tekanan uap pelarut murni, dilambangkan dengan P0. Kemudian sifat yang keempat adalah tekanan osmotik, dilambangkan dengan V, di mana rumusnya adalah molaritas. Ingat molaritas ya, beda dengan yang sebelum-sebelumnya itu molaritas. Ini berarti molaritas dilambangkan dengan M besar, kemudian dikalikan R dikali T, lalu dikali faktor I. Ingat R itu merupakan suatu ketetapan yang besarnya 0,082. Kemudian T-nya itu harus dalam Kelvin. Dari tadi kita menyebut faktor I. Apa sih faktor I itu? Nah, faktor I itu adalah jumlah partikel terlarut, ya, dimana harga ini bergantung dari jenis larutan. Masih ingat, larutan dibagi menjadi dua, larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. Nah, kalau larutan non-elektrolit itu harga I-nya 1, ya. Kemudian kalau larutan elektrolit, misalkan larutannya itu adalah AXBY. Nah, kita tahu elektrolit itu dibagi menjadi dua, ada yang kuat, ada yang lemah. Artinya apa? Kalau kuat itu dia mengion sempurna. Jadi kalau AXBY dia mengion sempurna, maka nanti akan membentuk AY plus sebanyak X, kemudian ditambah BX min sebanyak Y. Jadi artinya apa? Jumlah partikelnya atau harga I-nya itu adalah X ditambah Y. Kemudian kalau lemah, zat tersebut atau zat elektrolit tersebut mengion sebagian, maka nanti AXB akan mengalami kesetimbangan membentuk AY plus sebanyak X ditambah BX min sebanyak Y. Nah, harga I-nya itu dapat dicari dengan cara alfa dikali X plus Y dikurang 1, kemudian ditambah 1. Nah, harga alfa itu merupakan harga derajat ionisasi, di mana harga alfa untuk elektrolit lemah itu harganya pasti kurang dari 1. Harga ini hanya berlaku jika pelarutnya adalah pelarut polar, biasanya dalam air. Nah, kalau pelarut non-polar itu semua zat tidak ada yang terionisasi, artinya semua zat I-nya 1. Nah, lihat dari soal, ya. Katanya dari soal adalah larutan glukosa dalam air mendidih pada suhu 100,26, ya. Glukosa ini termasuk zat non-elektrolit, ya. Oke, anggap nanti glukosanya itu
molalitasnya adalah M. Ya. Katanya mendidih pada suhu 100,26, maka delta TB-nya adalah 0,26. Nah, ditanya adalah larutan glukosa itu membeku pada suhu berapa? Jika harga KF-nya itu 1,86. Nah, kita tahu delta TB tadi kan rumusnya adalah molalitas dikali KB dikali faktor I. Jadi kalau kita masukin 0,26 sama dengan M, karena molalitasnya kita anggap tadi M, dikali 0,52 dikali faktor I-nya itu 1. Yang ditanya adalah membeku pada suhu berapa? Nah, kita harus cari dulu berapa sih delta TF atau penurunan titik bekunya. Nah, kita tahu rumus dari delta TF adalah M molalitas dikali KF dikali faktor I, atau kita bisa tuliskan delta TF sama dengan M dikali 1,86 dikali faktor I-nya itu 1. Kemudian dari dua persamaan itu kita bandingkan, maka dapat 0,26 dibagi delta TF sama dengan M dikali 0,52 per M dikali 1,86. Oke, kita anggap tadi molalitasnya sama, berarti kita bisa saring coret. Kemudian 0,52 kita bisa bagi dengan 0,26 didapat 2. Maka kita bisa dapat harga delta TF-nya itu sebesar 0,93. Gitu ya. Nah, kalau air murni itu membeku pada suhu berapa? 0 derajat kan ya. Nah, kemudian tadi kita dapat penurunan titik bekunya sebesar 0,93. Ya kan? Nah, kita tahu bahwa air itu membeku pada suhu 0 derajat. Maka kita bisa tahu bahwa larutan glukosa itu akan membeku pada suhu berarti 0 derajat dikurangi penurunan titik bekunya, yaitu sebesar 0,93. Maka dapat larutan glukosa tersebut akan membeku pada suhu minus 0,93 derajat Celcius. Poinnya adalah yang D.